Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Halo. Seberapa banyak di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Tuhan baik, amin. Di dalam Amsal 14 ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saya percaya perlindungan Tuhan terus menyertai kita, terus memelihara setiap kita, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini kami menyatakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab Engkau baik Tuhan Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Kami tahu Engkau pelihara kami Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dalam situasi apapun Tuhan, kami percaya Engkau pelihara kami ya Bapa. Mari dalam segenap hatimu sama-sama kita katakan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Dia pelihara setiap kita. Mari sama-sama katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Engkau baik, haleluya. Engkau baik Kami bersyukur semuanya. Kami tahu Tuhan pelihara. Mari lebih lagi nyatakan. Lewat badai cobaan, semuanya kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Mari lebih lagi nyatakan. Lewat badai cobaan, kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari sekali lagi nyatakan.
berbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tak dapat kami balas selain puji sembah Tuhan Yesus yang layak disembah. Kami angkat suara kami menyembah nama-Mu Yesus Tuhan. Orang ayat pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami ucap syukur ada Allah yang bersama dengan kami Tuhan. Tak dapat kami balas selain puji sembah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Orang takkan nama Yesus. Herana nama Yesus. Terima kasih atas perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami sama-sama. Kami sepakat kami katakan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. Katakan saudara. Dia besar, Dia besar. Lihat El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami percaya penuh Tuhan berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Saudara, kalau kau percaya bersepakat, angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin. Allah Maha Kuasa. Engkau lebih besar dari apapun Tuhan. Dia oh, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, amin. Lebih dari segalanya, Allah Maha Kuasa. Mari umat-umat sepakat katakan El Shaddai, El Shaddai. Engkau Allah, Allah Maha
umat-umat-Mu Tuhan. Allah, dengan iman kami katakan Tuhan, Dia lebih besar dari apapun juga Tuhan. El Shaddai, apapun yang kami alami kami mau katakan Tuhan. El Shaddai, Allah, berkat Tuhan, berkat, amin. Oh, mari sekali lagi saudara, declare, katakan El Shaddai, El Shaddai, El kami percaya berkat-Mu tercurah Tuhan, berkat yang melimpah. El Shaddai, nyatakan berkat-Mu Tuhan, berkat melimpah. Oh, El Shaddai, mari sekali katakan berkat-Mu melimpah Tuhan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita sepakat memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya bahwa firman ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sebab kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah
kami di rumah-Mu Tuhan. Ada sorak-sorai nyanyian bagi Tuhan. Yang siap bersorak-sorai bersuka cita saudara, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Sekali lagi semuanya shalom. Wah, kurang semangat shalom. Saudara, kita percaya hari kita di rumah Tuhan, amin. Di rumah Tuhan kita bebas berekspresi, menyembah Tuhan, bersorak, amin. Yang siap bersorak katakan amin. Tepuk tangan semua. Kami percaya ada kebebasan, ada kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkata membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan kau. Saudara, katakan saudara sama-sama. Dengarlah sangkata membawa pembebasan bagi semua orang. Amin. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Siap semua, angkat tanganmu. Are you ready? Come on. 1, 2, say. Pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang siap lompat semua sama-sama. Sebab ini tahun pembebasan. Yang percaya katakan haleluya. Sama-sama. Saudara, katakan, dengarlah sangkakala. Katakan kanan kirimu, katakan. Tidakkah inilah angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Siap semua. 1, 2, 3, say. Tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Nyatakan yang lumpuh dan lompat semua. Sebab ini tahun pembebasan. Nyatakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Kami percaya Tuhan yang lumpuh. Sebab ini tahun pembebasan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa di dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku dengan kelegaan. Kita percaya hari ini ada jawaban dari Tuhan, amin. Ada kelepasan dari Tuhan, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on. Ini setiap kami Tuhan. Kami percaya ada kebebasan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di segenap umat-Mu Tuhan, dengan iman kami Tuhan, kami percaya penuh ada Tuhan yang bersama dengan kami. Mari sama-sama saudara, katakan ini tahun, katakan ini tahun semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta. Sebab ini saya percaya bisa lebih semangat, amin saudara. Sambil tepuk tangan semua katakan, come on. Ini tahun, come on. Katakan. Yang lumpuh, siap lompat semua, come on.
tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, 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 oh. Jom bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sama-sama katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, oh, oh. Yang lumpuh dan yang buta, sebab ini tahun pembebasan. Katakan sebab ini Tuhan, sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami percaya ada kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ada mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan semua. Hari ini harinya Tuhan, kami bersorak bagimu Tuhan. Sama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar. Katakan, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hari ini kami declare, kami deklarasikan ada Tuhan. Katakan, sebab Tuhan maha besar. Come on Tuhan, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ada Tuhan yang besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Saya percaya kalau saudara percaya punya Tuhan yang besar, bisa lebih semangat lagi, amin. Amin. Sama-sama, come on. Sebab Tuhan maha besar. Katakan sama-sama. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Are you ready, church? Come on. One, two, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Sekali lagi ya, sama-sama semua katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, oh, oh. Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasamu Tuhan, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Sama-sama menghancurkan musuh. Dahsyat perbuatanmu Tuhan. Yang percaya dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Say hallelujah. Kami tahu ada Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap lebih lagi menyembah, memuji-Mu Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan ya saudara. Silakan duduk saudara semua. Kembali kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah kami, satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Yesus, Kau satu-satunya bagi. Jika kau lapar dalam waktu, haleluya. Mari sama-sama dengan segenap hati menyatakan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang tersuka, satu-satunya yang Engkau yang kami percaya. Satu-satunya Tuhan, ku andalkan, ku yes Tuhan, Engkau Tuhan, Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan, satu-satunya, satu-satunya yang
syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini kembali Engkau beri kesempatan kepada kami umat-Mu untuk bisa berada dalam rumah-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu, meninggikan Engkau, menjadikan Engkau betul-betul sentral dan pusat dalam hidup kami. Biar Tuhan pagi hari ini ketika firman-Mu dilepaskan, dinyatakan, biarlah Tuhan ada urapan-Mu yang khusus, yang segar. Dan kiranya Tuhan pesan-pesan firman-Mu tidak kembali sia-sia. Telinga yang mendengar, hati yang mendengar, kami fokus kepada kebenaran-Mu pagi hari ini. Karena kami tahu kami datang ibadah untuk mendengar isi hati-Mu. Untuk beribadah, memberikan hidup ini sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati untuk mendengar isi hati-Mu. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya Saudara dimanapun Anda berada, Anda yang mungkin juga hari ini ada dalam satu titik pertanyaan dalam hidup Saudara, Anda mesti mengerti bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Waktu berjalan begitu cepat ya, tanpa terasa Saudara, dan perubahan-perubahan banyak terjadi. Pagi hari ini saya akan bicara satu topik mengenai waktu Tuhan. Mengerti waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tahukah Saudara banyak orang berkata, bagaimana caranya saya bisa mengerti waktu Tuhan? Anda perlu menyelaraskan pandangan Saudara, platform Saudara, cara berpikir Saudara dengan waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masalah waktu adalah masalah setiap orang, begitu? Setuju ya? Termasuk pendeta Saudara, juga masalah waktu. Kebanyakan stres terjadi karena masalah waktu. Banyak orang tergesa-gesa, banyak orang Saudara bahkan mengalami penundaan-penundaan. Yang sebentar dalam ibadah kedua saya akan bicara soal bagaimana Saudara menangani penundaan-penundaan Saudara. Lalu mungkin ada terlalu lama Saudara, begitu ada yang tergesa-gesa, ada yang tertunda, ada yang terlalu lama, stres. Apalagi kemarin ya, rasanya nggak selesai-selesai pandemi ya, stres juga ya Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi sebaliknya juga orang bisa sukses, orang bisa mengalami terobosan karena timing yang tepat. Saya sangat percaya timing itu penting Saudara. Nah itu sebabnya kenapa Saudara, kalau yang namanya hoki, orang Chinese percaya ada hoki. Tapi sebenarnya hoki itu adalah persiapan dan timing yang tepat. Saudara, kalau Anda punya timing yang tepat, opportunity ada tapi nggak ada persiapan, ya nggak jadi juga. Tapi kalau Anda persiapan belum ada timingnya, ya nggak jadi juga. Tapi ketika ada persiapan dan ada timing yang tepat, Anda akan terbang. Nah Saudara yang dikasihi, masalah waktu kadang-kadang begini. Kita bisa ngomong salah di waktu yang tepat. Begitu ya. Nah, atau kita bisa ngomongan yang benar di waktu yang salah. Nah ini menjadi persoalan Saudara. Itulah sebabnya kenapa Saudara, Anda perlu mengerti betul waktu itu penting. Yang setuju sama saya katakan amin. Khotbah juga ada waktunya Saudara. Ibadah ada waktunya, semua ada waktunya. Mari kita akan buka firman Tuhan dalam 1 Tawari 12 ayat 32. Sebuah ayat yang menarik Saudara. Anda harus tahu, bukan cuma tahu waktu Tuhan, apa yang harus dilakukan, tapi Anda juga harus tahu kapan dilakukannya. Dalam 1 Tawari 12:32 firman Tuhan bilang begini, ini adalah satu Bani Isakar dari salah satu suku Israel yang betul-betul ngerti timing Tuhan luar biasa. Saya bacakan ya. Dari Bani Isakar, orang-orang yang punya pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Jadi orang ini, suku ini tahu benar timing Tuhan. Saya sangat percaya kalau Anda bergerak dengan timing Tuhan, ngerti timing Tuhan, Anda pasti selalu ada dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Tapi yang Anda mesti mengerti adalah begini, timing Tuhan tidak selalu cocok dengan apa yang Anda harapkan. Gak selalu. Karena timing Tuhan selalu ada kaitannya dengan kekekalan. Ada kaitannya dengan rencana Tuhan bagi saudara ke depan. Apa yang dialami Yusuf ketika dia dijual sebagai budak, itu timingnya Tuhan tepat. Amin. Itu timingnya Tuhan tepat.
Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf tidak nyaman bagi dia. Anda harus mengerti itu sebabnya saudara jangan mengukur timing Tuhan dengan kenyamanan saudara. Jangan mengukur timing Tuhan dengan apa yang Anda inginkan. Tapi timing Tuhan selalu berkaitan dengan apa? Tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya. Yang setuju katakan amin. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 kita melihat di dalam ayat berikutnya saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11 firman Tuhan bilang begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Coba bilang kekekalan dalam hati saya. Jadi sebenarnya gini saudara, Tuhan itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Coba bilang indah pada waktunya. Tapi indah pada waktunya selalu berkaitan dengan kekekalan. Coba bilang kekekalan. Perhatikan apa yang dialamin oleh Yusuf. Ketika Yusuf ngalamin yang namanya dijual jadi budak, di mata Tuhan indah pada waktunya atau tidak? Indah di mata Tuhan. Tak kenapa? Karena itu ada rencana kekekalan Tuhan. Karena Tuhan mengangkat Yusuf jadi orang hebat bukan di negerinya tapi di Mesir. Kalau dia nggak dijual sama saudara-saudaranya, dia nggak bakal pergi ke Mesir. Kenapa? Karena dia adalah anak emas dari papanya. Nggak mungkin pergi jauh-jauh dikasih sama papanya. Karena dia adalah anak emas, golden child. Tapi saudara lewat proses dia dijual, itulah yang membuat di mata Tuhan indah pada waktunya. Karena ada tujuan Tuhan. Ketika dia dijebloskan ke penjara, nggak enak buat Yusuf. Tapi indah atau enggak? Indah. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan tujuan Tuhan, kekekalan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda mesti mengerti dua konsep waktu. Yaitu kairos dan kronos. Coba bilang kairos. Lebih keras lagi, kairos. Coba bilang kronos. Nah saudara, kronos adalah waktu di mana saudara dan saya hidup sekarang. Dibatasi oleh jam, dibatasi oleh detik, dibatasi oleh hari. Itu sebabnya saudara kita nggak bisa selalu ada karena ada perpisahan, ada waktunya. Bapak Ibu makanya saudara dikatakan segala sesuatu ada waktunya gitu kan ya saudara. Karena itu namanya kronos. Sekali lagi coba bilang kronos. Dari kata kronos muncul kata kronologi. Kata kronologi itu muncul dari kronos. Jadi saudara, saudara yang hidup secara fisik di dunia ini terbatas dalam waktu. Sehingga Anda tidak tahu apa yang bakal terjadi di tanggal 31 Desember 2022. Anda tahu enggak? Enggak tahu. Kapan Anda tahunya? Anda harus lewatin kronologi. Apa kronologinya? Lewatin dari tanggal hari ini, besok terus bulan ganti, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 31 baru Anda tahu apa yang bakal terjadi. Betul? Itu yang namanya kronologi. Jadi Anda nggak tahu apa yang ada di depan. Hidup ini ngikutin kronologi. Karena kita ngikutin kronologi ada rasa takut karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Betul? Tapi Tuhan itu kairos waktunya Tuhan. Bagi Allah nggak ada yang terlambat. Bagi Allah selalu tepat waktunya. Kenapa? Karena dia mengatur masa dan waktu. Dia bisa bikin pendek, dia bisa bikin panjang. Karena dia Allah pencipta langit dan bumi. Yang setuju katakan amin. Dia adalah kairos saudara. Nah itu sebabnya Allah menyebut dirinya Alfa dan Omega. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia sudah ada di akhir sejak awal. Betul atau enggak? Anda mesti tahu ayatnya, mari kita lihat. Pengkhotbah 3 ayat 15. Saya mau ajak saudara lihat ini. Saya jarang-jarang loh khotbah ini saudara. Tapi karena pandemi sudah mulai berakhir, Anda mesti ngerti karena Anda sudah pernah ada dalam 3 tahun. Di masa pandemi Anda mesti tahu masalah waktu Tuhan nih. Mari kita lihat saudara Pengkhotbah 3 ayat 15. Saya baca ya. Saya mau ajak saudara untuk coba perhatikan apa yang saya mau ngomong ya. Yang sekarang ada, coba bilang sekarang. Dulu sudah ada, coba bilang dulu. Dan yang akan ada, coba bilang akan ada. Sudah lama ada, coba bilang sudah lama. Allah mencari yang sudah lalu. Saya ulang ya. Yang apa?
sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Perhatikan sini ya. Halo. Kalau mimbar ini sekarang, kalau drum ini yang lalu, oke. Bisa paham saudara? Dan yang apa lagi ya, saudara mungkin Anda lihat di depan sini ada TV di sini, itu yang akan ada. Bisa gitu? Bisa lihat begitu? Oke. Coba lihat sini. Yang sekarang ada, apa katanya? Dulu sudah ada. Dulu tuh kapan? Itu. Betul? Berarti ini sudah ada, kapan adanya? Dulu. Jadi dari dulu yang sekarang sudah ada. Yang ada sekarang adanya sejak kapan? Dulu. Begitu gak? Ngerti paham ya? Terus Tuhan bilang apa? Yang akan ada nanti, dia bilang apa? Sudah lama. Kira-kira kalau sudah lama dia nunjuk yang ini apa yang itu? Sudah lama soalnya. Yang itu kan? Saya ulang ya. Yang sekarang ada, yang lalu sudah ada. Betul? Dulu sudah ada. Yang akan ada nanti, Tuhan bilang apa? Sudah lama ada. Berarti bahkan masa depan saudara sudah ada sejak awal. Haleluya. Makanya dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu akhir dari awal. Kalau Anda ngerti ini, maka setiap waktu yang Anda lewati secara kronologi adalah waktunya Tuhan. Kalau dia mau bentuk buat saudara. Sampai di sini paham saudara? Sampai di sini paham saudara? Berarti kalau begitu Tuhan juga sudah ada waktu dia ciptakan langit dan bumi. Bahkan dia sudah ada di tahun 2022 dong. Di tanggal hari ini dia sudah ada dong. Waktu dia menciptakan langit dan bumi. Betul atau enggak? Berarti yang sekarang ada sudah ada waktu itu dong. Dia sudah tahu saudara. Kalau Anda ngerti ini, Anda nggak perlu khawatir tentang masa depan saudara. Karena masa depan saudara dia sudah ada di depan saudara. Dia sudah ada di masa depan saudara. Siapa yang paham? Coba lambaikan tangan saudara. Berarti dia sudah ada di masa depan saudara sekarang. Bahkan sejak dulu. Tuhan itu ada jadwal dalam hidupnya, dalam kehidupan dia, dalam pekerjaannya. Makanya Tuhan bilang apa? Segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah matahari ini, di langit ini selalu ada waktunya. Coba bilang ada waktunya. Waktunya apa? Kairos Tuhan, bukan kronosnya kita. Haleluya. Suatu hari Yesus dikasih tahu Lazarus sakit. Yesus langsung datang atau enggak? Kalau Anda pernah baca Alkitab itu. Enggak, dia enggak langsung datang. Harusnya kalau tahu sakit, dia langsung datang. Dia enggak langsung datang. Alkitab bilang sengaja tinggal 2 hari. Jadi Yesus bukannya cepat-cepat datang, memperlambat datang. 2 hari dia terlambat. Apa akibatnya waktu Yesus datang? Lazarus sudah mati. Lalu apa kata Marta? Tuhan, seandainya engkau ada, saudaraku enggak akan mati. Tapi kemudian Yesus berkata, Marta, di mana engkau letakkan Lazarus? Saudara tahu jawabannya dia apa? Tuhan, Lazarus sudah 4 hari dikubur, sudah terlambat. Coba bilang terlambat. Terlambat menurut apa? Waktu apa? Kronos. Menurut waktu kronos sudah terlambat. Tapi bagi Allah yang bisa ngatur waktu, bagi Allah nggak ada yang terlambat, bukan? Halo? Jadi Anda merasa sudah terlambat, tapi bagi Allah belum terlambat. Karena dia sudah tahu dari awal. Haleluya. Sutradara bikin film, dia tahu nggak cerita depannya nanti mau seperti apa kalau dia mau berseri. Nonton film Thor nggak? Ayo, yang sudah film Thor nonton film Thor coba angkat tangan. Luar biasa nih, kudus semua di sini. Bapak doang yang nonton Thor ya.
Kalau Anda nonton film Thor, Anda nggak akan pulang dulu karena biasa film Marvel begitu ya. Betul? Nanti terakhirnya ada muncul. Dan dia munculkan tokoh baru. Bagi Anda yang sudah nonton, tokoh barunya adalah Hercules. Jadi akan terus tahu ceritanya, nggak akan habis dia tahu ceritanya. Sutradara aja tahu mau ngapain ke depan. Apalagi sutradara kehidupan, namanya Allah pencipta langit dan bumi. Dia tahu apa yang bakal terjadi di depan dong. Dimensi waktu Tuhan, kairos. Dimensi saudara, kronos. Makanya suka nggak nyambung. Kita suka stresnya di situ. Tapi ayat ini jelas, ayo kita baca Daniel 2:21. Ayat ini jelas berkata, dia mengubah saat dan waktu. Kalau Tuhan bisa mengubah saat dan waktu, berarti dia bisa bikin percepat, dia bisa bikin perlambat dong. Atau bahasanya dia bisa cut masa depan saudara sehingga Anda nggak perlu lewatin proses ini, dia cut langsung. Bisa begitu nggak? Bisa. Nah kita yang kronos merasa, kronos nggak mungkin ini, kita mesti lewatin ini. Now kalau engkau dipersiapkan Tuhan sekarang, ikutin rencana Tuhan dari sekarang, Tuhan bisa cut waktumu di depan dan tiba-tiba Anda sudah melompat ke sana. Bisa begitu? Bisa. Coba bilang saudara-saudara, makanya jangan stres. Oh haleluya. Alkitab berkata dengan jelas dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja, mengangkat raja. Memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang sudah waktunya, maka dalam sekejap dia bisa bikin sesuatu nggak dalam hidup saudara? Tahu nggak saudara, kalau Anda memasak sesuatu pun ada waktunya. Kalau waktunya sudah pas tiba, maka itu masakan bisa lebih cepat diselesaikan. Betul atau enggak? Tapi kalau belum waktunya, jangan buru-buru, makanannya bisa nggak enak. Begitu nggak? Haleluya. Wow. Dalam sekejap. Coba bilang dalam sekejap. Berarti Tuhan bisa bikin langkah saudara nggak perlu 3-4 langkah lagi di depan. Tahu-tahu dari titik ini, boom, ada di sana. Bisa begitu? Mari kita lihat, ada DP ayat. Tahu, kalau bahasanya orang Manado bilang gitu, ada DP ayat. Mari kita lihat firman Tuhan, Yohanes 6, 19-21. Sebelum saya baca ayatnya, atau mungkin Anda bisa lihat di sini, tapi saya mau sampaikan saudara satu cerita. Cerita ini tentang sama dengan yang dilihat Matius, yaitu Yesus jalan di atas air. Murid-murid sudah bermil-mil jauhnya, ketakutan mereka. Mari kita baca. Sesudah mereka mendayung, ayat 19, mendayung kira-kira 2 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Lalu Tuhan bilang, jangan takut, ini aku. Gitu loh. Di tengah-tengah badai. Lihat ayat 21, perhatikan ayat 21 dan terutama yang di garis merah itu ya, warna merah ya. Perhatikan baik-baik. Mereka yang di perahu ini mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Yesus waktu jalan di atas air kan, lalu masukkan mereka ke dalam Yesus ke dalam perahu dan apa? Nggak dengar. Coba lebih keras. Seketika juga. Kalau seketika juga artinya sekejap sama nggak? Sekejap. Tiba-tiba, boom. Seketika itu juga ngapain? Sampai ke pantai yang mereka, lihat sini saudara, dramanya. Murid-murid sudah bermil-mil jauhnya mendayung, itu pantai ya. Masih ada laut di depan yang gelombang yang dia harus lewati. Berdayung begitu berat, tiba-tiba Yesus bilang jangan takut ini aku. Lalu Yesus naik ke perahu mereka, apa yang terjadi dengan perahunya? Seketika sekejap nyampe di sana. Gak ada speedboat yang seperti itu. Gak pernah, speedboat juga harus lewatin Kronos. Halo, betul apa enggak? Gak mungkin tiba-tiba boom nyampe ke sana. Tapi Alkitab jelas mengatakan tiba-tiba perahu itu boom sampai di ujung sana. Kok bisa?
Karena Allah mengatur masa dan waktu. Dia bisa perpendek masa depan apa yang Anda harus lewati, sehingga Anda tidak perlu harus melewatinya. Come on. Kalau Anda ngerti ini, hidup ini nikmat. Hidup ini nggak jantungan. Nggak perlu pasang ring. Hidup ini santai. Bukan berarti Anda tidak kerja. Tapi hidup ini adalah sepenuhnya di tangan Tuhan. Anda tidak tahu apa yang bakal terjadi 2023. How do you know? Anda tidak pernah tahu akan ada perang Ukraina lawan Rusia. Rusia dengan Ukraina. Nggak ada yang tahu. Ayo. Anda nggak pernah tahu Amerika bisa ngalamin kelaparan kayak begini. Antri makanan. Anda nggak pernah tahu harga bensin di Amerika seperti apa. Kemarin sahabat saya, anggota jemaat saya yang tinggal di Singapura, dia datang ke Jakarta. Dia bilang sama saya, Bapak tahu nggak Singapura berapa harganya bensin seliter? Berapa Pak? 35.000 seliter. Anda tidak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi di depan. Tapi percayalah kalau Tuhan sudah ada di depan saudara. Tuhan memberi hari esok yang penuh dengan harapan. Haleluya. Woo. Kalau begitu dia bisa bikin saudara menerobos dalam waktu sekejap dong. Bisa nggak? Bisa. Kalau gitu dia bisa bikin Anda sukses dalam waktu sekejap dong. Bisa. Dia bisa mencapai apa yang engkau rindukan dalam sekejap dong. Lihat apa yang dialami oleh Yusuf. Begitu berlama-lama kelihatannya nggak mencapai apa yang dia dapat mimpi. Tapi dalam waktu sekejap Firaun mimpi. Tiba-tiba dia bisa menafsirkan mimpi itu. Dia langsung naik ke atas. Dalam waktu sekejap. Haleluya. Katakan amin. Anda siap mengerti waktu Tuhan? Jadi jangan stres, jangan ngeliatin waktu besok gimana, lusa gimana. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Itu sebabnya sering orang bilang begini, percaya sama Tuhan adalah satu hal. Tapi mempercayakan hidupmu dan masa depanmu kepada Tuhan adalah cerita yang lain. Percaya sama Tuhan adalah satu hal. Tapi mempercayakan hidupmu ke depan, masa depanmu kepada Tuhan, masa mudamu kepada Tuhan ke depan, itu cerita lain lagi. Artinya Anda mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidupmu dong. Bagian terakhir. Haleluya. Coba bilang sebelah saudara gini, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena kita berjalan menurut kronos, jadi kita takut kita nggak keburu. No. Makanya Tuhan bilang, di mana Lazarus? Di situ. Lazarus, bangkit. Dia bangkit nggak? Bangkit. Menurut Marta sudah telat belum? Udah busuk belum? Udah. Tapi bagi Allah, haleluya. Banyak orang bilang begini, Pak, nasi sudah jadi bubur. Telat. Tapi saya kasih tahu saudara, Tuhan adalah master mengubah bubur jadi nasi. Saya belum berakhir nih, nasinya bukan nasi biasa. Dia mau nanya loh, nasi Hainam, nasi goreng, nasi campur, mau yang mana suka-suka lo. Allah sanggup bisa berubah bubur jadi nasi seperti yang Tuhan mau kerjakan buat saudara. Haleluya. Bagaimana sikap saudara kalau begitu dalam hari-hari ini untuk bisa mengerti waktu Tuhan? Bagaimana saudara bisa nantikan waktu Tuhan dengan baik sikap saudara? Anda siap? Anda siap mengikuti waktu Tuhan? Ngerti waktu Tuhan number one, nomor satu. Anda harus tetap belajar percaya. Coba bilang belajar percaya. Percaya itu bisa belajar ya? Oh ya, waktu Yesus sengaja 2 hari tetap tinggal di tempat 2 hari, udah terlambat buat kronos. Tuhan bilang begini, ayo sekarang kita pergi. Waktu dia bilang begitu, dia bilang gini, saudara. Anda baca nanti ya di dalam cerita itu. Dia bilang gini, adalah lebih baik bagiku untuk tidak bersama dengan engkau. Karena supaya engkau belajar percaya. Kadang-kadang Tuhan tidak melakukan sesuatu dulu dalam hidup saudara. Walaupun dia tahu dia bisa kerjakan itu buat saudara.
Dan dia sudah dengar doamu, dia sudah dengar rintihanmu, teriakanmu pada Tuhan. Tapi Tuhan sengaja belum melakukan apa-apa supaya saudara belajar percaya. Ini yang saya mau bahas nanti dalam ibadah kedua. Penundaan seringkali menjadi waktu terbaik bagi Tuhan untuk supaya saudara belajar dari Tuhan. Dalam mengerti waktunya Tuhan. Sebab kalau Anda tetap percaya di tengah-tengah situasi berat apapun, itulah pelepas stres nomor 1 bagi manusia. Banyak orang hidup dalam stres luar biasa karena tidak bisa percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Saya ulangi, Anda perlu belajar percaya. Anda harus tahu di depan saudara sudah ada Tuhan. Saudara percaya enggak kalau Tuhan sudah ada di akhir tahun 2030? Anda harus percaya sekarang dia sudah ada di sana. Sekarang dia mau persiapkan masa depanmu. Bukan cuma sekarang, udah dari dulu. Dia adalah Alfa dan Omega. Oh haleluya. Kalau seorang sutradara bisa bikin di tengah-tengah cerita dia modifikasi, bisa nggak begitu? Dia mau bikin panjang, bisa nggak? Dia mau bikin cepat, bisa nggak? Itu yang terjadi dengan Marvel. Sudah Endgame masih ada lagi. Kan begitu saudara. Karena kebisa-bisanya dia bikin cerita. Terserah suka-suka dia. Apalagi Tuhan. Dia tahu Anda ada di tikungan yang salah. Tuhan akan bawa saudara di depan. Dalam tikungan yang lebih tepat bisa membuat Anda lebih cepat. Bisa tidak? Bisa. Kalau Anda ngerti ini, percayalah bahwa hidupmu di tangan Tuhan. Percayalah masa depanmu ada dalam Tuhan. Percayalah penyediaanmu ada dalam Tuhan. Percayalah jalan keluar ada dalam Tuhan. Makanya kalau berdoa jangan pasang target sama Tuhan. Hah? Halo? Oh Tuhan, saya mau Tuhan kira tahun depan kau bikin. Coba bilang sebelah saudara, jangan nargetin Tuhan. Kita nggak bisa nargetin Tuhan, Anda hanya bisa nargetin anak buah. Kalau Anda jadi bos, Anda bisa nargetin anak buah tuh. Tapi kalau Tuhan jangan ditarget, karena Tuhan punya waktunya sendiri. Katakan amin. Bagi Anda sudah terlambat, bagi Anda nasi jadi bubur. Tuhan bilang tenang saja, Tuhan tidak pernah kehabisan waktu. Yang kehabisan waktu saudara dan saya, Tuhan tidak pernah kehabisan waktu. Dia bisa ubah bubur jadi nasi. Bahkan waktu jadi nasi dia bisa tanya sama saudara, yang seperti tadi saya bilang, mau nasi yang mana? Haleluya. Katakan amin. Yang kedua, belajar sabar. Belajar sabar, jangan cemas, jangan resah. Coba bilang sabar. Saudara ngerti gak sih selama 2 tahun, 3 tahun ini di pandemi Anda belajar apa dari Tuhan? Sabar. Mau ngapain di pandemi ini gak bisa apa-apa, belajarnya apa? Sabar. Saudara lewat proses hidup saudara, di mana Anda berjalan dalam waktu kronos, sementara Tuhan dalam kairos, dia latih saudara, belajar sabar. Itulah sebabnya kenapa saudara Anda cemas, Anda gelisah, penyebab penyakit nomor 1 adalah di situ. Karena tidak tenang, tidak mau sabar, semua mau serba cepat. Saudara salah satunya penyebabnya juga adalah karena apa? Karena kita memang dikondisikan begitu. Teknologi semua serba mau cepat. Tapi Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya. Anda harus tahu bahwa promosi datangnya dari Tuhan. Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun, datangnya peninggian. Tapi Allah adalah hakim yang adil, yang satu ditinggikan, yang satu direndahkan. Dia promosi saudara pada waktunya Tuhan. Oh haleluya. Coba bilang sabar. Kalau saya nggak buru-buru lakukan ini, nanti saya telat. Siapa bilang? Kalau Tuhan sudah naik di perahumu, dia dalam seketika bisa bikin saudara nyampe pada tujuanmu. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Tetap ingat sama janji Tuhan. Tetap ingat sama janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, nasihat Tuhan. Banyak orang di tengah-tengah udah waktu-waktu yang sulit,
nggak bisa ingat janji Tuhan. Nggak bisa ingat nasihat Tuhan. Dengar khotbah adalah satu hal. Rajin dengar khotbah di YouTube adalah satu hal. Tapi mengingatnya dan melakukannya adalah hal yang lain. Ketika Anda melakukan transaksi, ketika Anda melakukan sesuatu dalam pekerjaan saudara, dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara. Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, Anda mesti mengerti betul bahwa saudara yang dikasihi, Anda harus ingat, ini firman Tuhan. Banyak orang mengingat kegagalan. Oh saudara, firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Berbahagialah Anda yang mendengarkan nasihat Tuhan. Berapa banyak saya melihat saudara orang-orang ketika dinasehati oleh hamba Tuhan. Ketika khotbah didengar mereka catat bukan gak catat. Saudara mendengar khotbah, mencatat khotbah adalah satu hal yang bagus. Tapi persoalannya adalah apakah kita mengingatnya itu. Bagaimana saudara bisa mengingat kalau Anda gak merenungkan? Halo? Siapa yang pernah lupa? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah lupa sesuatu, barang kayak apa, pernah lupa? Kenapa saudara lupa? Karena Anda gak pernah mikirin. Gak pernah diingatkan, gak pernah direnungkan. Saya suka bilang caranya untuk melupakan sesuatu adalah jangan diingat-ingat. Caranya supaya tidak diingat-ingat apa? Ya jangan diomongin. Jadi sebaliknya kalau Anda mau ingat, Anda mesti ngomongin. Anda mesti renungin, baru Anda ingat terus, betul gak? Kenapa Anda bisa kecewa sama ngomongan orang? Anda ingat terus ngomongan itu. Dari 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu Anda ingat. Kenapa Anda renungkan? Coba kalau Anda gak renungkan, Anda gak akan ingat. Anda pasti pernah belajar matematika dulu. Pasti pernah belajar fisika dulu kalau Anda yang masuk IPA. Tapi sekarang udah pada lupa, betul apa enggak? Termasuk saya juga lupa. Kenapa? Saya nggak pernah ingat-ingat lagi, saya nggak pernah belajar lagi. Ya udah saya pulangin sama gurunya, betul nggak? Itu ilmunya udah saya pulangin sama gurunya, saya lupa semua. Tapi si guru masih ingat, kenapa? Karena dia renungin, karena dia pelajarin, dia ajarin, dia ingat. Firman Tuhan tidak pernah Anda ingat kalau Anda tidak pernah merenungkan dan melakukannya. Nasihat Tuhan tidak akan pernah Anda bisa mengingatnya kalau Anda tidak pernah merenungkannya. Katakan amin. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Saya cukupkan sampai 3 poin. Berdoa buat saudara supaya saudara mengerti betul bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada lagunya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Mari saya mau ajak saudara berdoa, datang kepada Tuhan. Saya undang Anda bangkit berdiri. Arahkan hatimu. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda gumuli dalam hidup ini. Tapi sekarang Anda mulai mengerti waktu Tuhan. Yang terbaik buat saudara. Nyanyikan lagu ini. Oh yes. Yes, amin. Haleluya. Yes, yes. Ku tetap percaya. Nyanyikan lagu ini sekali lagi sebelum saya berdoa buat saudara. Glory to God. Amin. It's the best. Haleluya. Coba ku tetap percaya. Ada berapa banyak di antara saudara hari ini sedang bergumul dalam hidupmu? Seolah engkau merasa terlambat sudah. Seolah engkau merasa kayaknya sudah menjadi bubur nasi ini. Dan Anda rasanya sudah putus asa. Kalau ada di antara saudara seperti itu, entah bisnismu, pekerjaanmu, rasanya engkau sudah terlambat. Umurmu juga engkau rasa sudah terlambat. Allah bisa mengembalikan kesehatanmu kalau Tuhan mau. Waktu Tuhan Anda tidak tahu. Justru mungkin Dia akan membuat saudara seperti Kolonel Sanders mungkin. Memulai sesuatu di usia 65.
Barangkali Anda seperti itu. Allah yang tahu dan Anda yang tahu bersama Tuhan. Kalau Anda hari ini merasa, Tuhan aku terlambat sudah. Rasanya aku putus asa dalam menjalani hidup ini. Kalau Anda orang seperti itu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara. Syaralabaralabaralama cakaralabaya sokoroloma bababa shikiriarala. Randa cakoroba bababa shekeniabara sekaralabaya soroloma takaralaba. Aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapanmu hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang tahu, Engkau yang menjamah di mana mereka sedang berdiri di tempat mereka masing-masing. Engkau yang tahu apa yang mereka sedang gumuli, apa yang sedang mereka hadapi, apa yang mereka sedang doakan hari-hari ini, apa yang menjadi ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, kecemasan mereka, kegelisahan mereka, apa yang membuat mereka hari ini putus asa karena mungkin sudah terlambat, sudah 3 tahun dalam pandemi ini rasanya putus asa. Tapi hari ini mereka dengar firman-Mu bahwa waktu Tuhan adalah kairos dan selalu yang terbaik. Bagi kami terlambat seperti Marta berkata terlambat karena kami berjalan dalam chronos time. Tapi hari ini Tuhan aku belajar bahwa waktu-Mu adalah kairos, bagi Allah segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya Tuhan jamah hidup mereka, keluarga mereka, kehidupan mereka pribadi lepas pribadi yang sedang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Karena aku percaya hari ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Buka pikiran mereka, buka hati mereka untuk tetap percaya, untuk tetap sabar, untuk bisa tetap mengingat nasihat dan janji-janji Tuhan. Sehingga mereka tahu Allah sudah ada sejak dulu. Dan Tuhan mencari yang sudah lalu, yang awal, alfa dan omega ini. Berkati umat-Mu, turunkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu, in Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan semua diberkati, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Biar Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBIPRJ, boleh angkat tangannya? Adakah yang baru pertama kali hadir? Wah, ada di kanan saya. Puji Tuhan, Shalom. Selamat datang. Selamat beribadah di GBIPRJ. Bagi yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar depan. Kami meminta kesediaannya untuk Bapak Ibu dapat mengisi angket ibadah dengan cara men-scan QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu di sebelah QR Code persembahan. Dan setelah doa berkat, kami minta Bapak Ibu dapat duduk kembali karena kami akan mengatur jalannya keluar sehingga tidak terjadi kerumunan. Baik, kita akan beri persembahan, mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah waktunya kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Baik persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan umum lainnya. Bagi Bapak Ibu sekalian dapat memberikan persembahan dengan men-scan QR Code yang ada di kursi di depan Bapak Ibu sekalian. Atau bisa juga dengan mentransfer, atau yang sudah memiliki amplop dapat memasukkan amplop pada saat keluar ruangan. Mari kita bangkit berdiri dan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu untuk memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBIPRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Leonardo Syamsuri MBA MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat,
dilayani oleh Gembala CK7, Pendeta Dr. Yanto Simkoptra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Tindakan yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi kebiasaan, saudara. Jadi pastikan apa yang ada di sini, pola pikir kita, apa yang kita pikirin itu adalah yang baik. Jesus name above all names, you are more. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa syafaat. Sebelum berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kami akan melihat bangsa kami dipulihkan Tuhan. Bangsa kami akan dibangkitkan ya Tuhan. Dan bangsa kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, Kau yang memberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan terus Kau tambahkan hikmat, pewahyuan lebih lagi ya Tuhan. Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh diberi kekuatan, boleh mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Kami percaya bahwa Tuhan Kau yang memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu.
sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan juga memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan tiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangkitnya generasi Yeremia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan Kau akan pakai anak-anak muda. Mereka akan dipenuhi Roh Kudus, mereka akan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Kami tahu di era Pentakosta ketiga ini anak-anak muda akan bangkit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita siapkan hati kita dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja, usaha, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga untuk anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin.